Halo, selamat malam juga Ibu. Kaltim. Luar biasa. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi sama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti seminar kesehatan Dr. Winda hari ini. Karena temanya hari ini tentang detoksifikasi, ya. Kita coba Ya, panggil selamat malam. Dr. Winda. Halo. Halo dok. Oke. Nah, seperti biasa ya Bapak Ibu ya, nanti selama Dokter Winda membacakan materinya, dimohon untuk mematikan terlebih dahulu mikrofonnya. Nah, nanti setelah Dokter Winda sudah selesai membacakan materi, nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, dan juga bisa memberikan testimoninya. Nah, testimoninya tentunya akan mendapatkan hadiah menarik dari FAI. Namun testimoni ini kita berikan kepada yang belum pernah memberikan testimoni ya Bapak Ibu ya. Kita berikan kesempatan yang lain dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang ingin bertanya melalui mikrofon nanti saya akan berikan kesempatan itu tersendiri. Oke, untuk materinya sudah bisa langsung saya share ya, Dokter Indah ya. Oke. Oke. Materi kali ini adalah tentang detoksifikasi. Oke, sudah muncul ya di layar ya, Dokter Winda ya. Iya. Slide-nya ke bawah. Oke. Silahkan, dokter. Oke, terima kasih Diana. Selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya hari ini? Nah, pasti sehat-sehat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Karena sekarang kita mau belajar lagi nih. Pokoknya ketemu saya bawaannya belajar ya. Nggak lah ya, nggak belajar yang kayak di sekolah, tapi lebih ke berbagi pengetahuan. Gitu. Saya mau sharing-sharing nih pengetahuan. Dan topik kita kali ini adalah tentang detoksifikasi. Oke, slide. Nah, kalau kita mau ngomongin detoksifikasi, itu pasti sebelumnya kita ngomongin soal toksinnya dulu atau racunnya dulu. Nah, racun itu apa? Yang dikatakan racun itu tuh nggak cuma sekedar yang kita apa sih namanya yang teman-teman bisa lihat biasanya di berita-berita gitu ya, racun. Kalau minum racun bisa meninggal dan segala macam. Nggak hanya sekedar yang sebegitunya aja. Tapi ini kita udah ngomongin racun yang bahkan ukurannya jumlahnya sangat kecil sekali di dalam tubuh kita. Ya, di sini dia dikatakan racun kalau dia merupakan suatu substansi yang memiliki efek berbahaya pada sistem kehidupan kita. Dia termasuknya dalam logam berat, biotoksin maupun industri kimia lainnya. Jadi bukan racun yang seperti di kelasnya yang biasa kita lihat di film atau di berita-berita ya, enggak. Ini bahkan untuk ukuran yang paling kecil pun yang memiliki efek berbahaya itu dia masuk dalam kategori racun atau toksin. Nah, baru ada namanya proses detoksifikasi. Nah, proses detoksifikasi ini dia merupakan proses pengeluaran atau penetralan dari kualitas racun dari suatu racun. Jadi supaya walaupun racunnya tetap ada di dalam tubuh kita, tapi tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Nanti setelah itu baru tinggal dikeluarkan dari dalam tubuh. Slide. Yang termasuk golongan toksin ini tadi apa saja? Itu ada dibagi dua macam. Ya, ada exogenous toksin dan ada endogenous toksin. Kalau exogenous toksin ini biasanya yang kita dapatkan itu dari lingkungan di luar. Contohnya itu bisa termasuk sini ada namanya xenobiotik. Xenobiotik ini adalah zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ini bisa dari makanan, dari minuman, macam-macam ya. Bisa polutan ataupun obat-obatan, itu masuknya ke dalam kategori exogenous toksin, jadi dia toksinnya dari luar. Nah, tapi ternyata teman-teman, ada juga justru yang namanya endogenous toksin, di mana toksin ini justru malah diproduksi oleh tubuh kita sendiri.
Ya, jadi tubuh kita justru malah memproduksi toksin sebagai hasil dari ketidakseimbangan pada metabolisme tubuh kita. Sini contohnya itu seperti racun usus, hormon, asam empedu, maupun sisa-sisa metabolisme. Jadi kalau kita ngomongin toksin, nggak melulu hanya dari yang luar tubuh saja, tapi ternyata dari dalam tubuh pun itu kita bisa menghasilkan toksin juga. Makanya kalau nggak bisa kita jaga nih, toksin yang walaupun kita bisa menjaga toksin yang dari luar, kalau yang dari dalam tubuh nggak kita jaga, sama aja ya, kita bisa menumpuk racun tetap di dalam tubuh. Slide. Nah, kalau untuk proses detoksifikasinya sendiri atau pengeluaran racunnya sendiri, itu ada beberapa organ yang nanti akan berperan. Terutama itu adalah hati. Hati itu dia merupakan organ yang terpenting ya dalam peran proses detoksifikasi. Selain hati, itu nanti ada beberapa organ lain juga yang berkontribusi sebagai saluran pembuangannya. Jadi ada ginjal, sistem pencernaan, kulit, dan paru-paru. Ya, kalau ginjal nanti dia akan dikeluarkan lewat urin, sistem pencernaan akan mengeluarkannya lewat feses, kalau kulit itu bisa lewat keringat atau jerawat, bisa macam-macam ya. Dan juga bisa lewat paru-paru, itu bisa berupa dahak atau sekret gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa toksin yang bisa kalau masuk dalam tubuh kita nih atau ada di dalam tubuh kita itu bisa langsung keluar begitu aja melalui jalur-jalur ini. Nah, tapi ada beberapa toksin itu nggak bisa keluar begitu aja. Dia harus diubah dulu, ya disintesis terlebih dahulu dalam tubuh, lalu dilarutkan di dalam air, baru bisa dia dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, makanya disinilah pentingnya proses detoksifikasi. Kalau proses detoksifikasinya kita buruk, itu toksin yang tadi yang nggak bisa langsung keluar itu akan numpuk terus di dalam tubuh kita. Akibatnya kadarnya akan semakin meningkat. Nah, penyimpanannya dari toksin ini itu adanya justru di jaringan adiposa atau jaringan lemak di dalam tubuh kita. Nah, jadi bayangkan ya, apalagi kalau kita kebetulan yang agak gemuk ya, buat teman-teman yang agak gemuk, itu bayangkan, itu begitu banyaknya tempat-tempat penyimpanan toksin di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita punya detoksifikasi yang buruk, nah toksin yang berlebih ini dan yang menumpuk ini akan terakumulasi dan disimpan di dalam jaringan lemak kita. Kalau udah disimpan di jaringan lemak, itu udah lebih susah untuk dikeluarkan dalam tubuh. Akhirnya kita malah nabung toksin deh ya, bukan nabung duit. Atau nabung amal lagi, lebih enggak lagi ya. Slide. Nah, tanda-tanda kalau kita punya detoksifikasi yang buruk, itu bisa mulai dari kita tuh sulit dalam mencerna lemak, sehingga lemak di dalam tubuh kita, lemak yang kita makan itu cenderung disimpan di dalam tubuh. Selain itu juga ada bau mulut, jerawat, kalau sedang haid itu kram rasanya, ya. Terus kita tuh gampang hipoglikemi juga ya, gula darahnya terlalu rendah. Terus juga kita mudah alergi terhadap lingkungan ya, alergi debu, alergi udara ya. Terus ada ruam kulit ya, kulit kita banyak yang merah-merah atau ada apa sih koreng-koreng ya. Itu contoh juga termasuk gejala detoksifikasi yang buruk dan kita sulit menurunkan berat badan. Nah, ini adalah gejala-gejala kita ternyata kita memiliki proses detoksifikasi yang buruk dalam tubuh kita. Kalau seperti ini teman-teman, jangan dibiarin lama-lama. Karena semakin lama kita membiarkan kondisi detoksifikasi kita yang buruk, maka akan semakin banyak toksin yang disimpan di dalam tubuh kita. Slide. Nah, sistem detoksifikasi utama itu di dalam tubuh itu ada dua, ya. Ada namanya detoksifikasi xenobiotik dan detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, kalau yang xenobiotik ini, dia itu perannya lebih ke zat-zat kimia dan logam berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dihancurkan, ya. Nanti setelah dihancurkan, lalu dinetralkan. Nah, di sini nanti dia ada proses namanya melibatkan enzim, ya. Jadi dia proses reaksinya secara enzimatis. Jadi dilarutkan dulu, habis itu dinetralkan supaya bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Slide.
Nah, ini tadi ya, jadi tahap pertama, tahap enzimatis itu ada terjadi namanya reaksi oksidasi, reduksi, dan asetilasi. Di sini dia fokusnya itu lebih ke menurunkan efek toksik dari suatu bahan kimia dan membuatnya lebih molekulnya itu jadi larut air gitu ya. Jadi tidak larut lemak lagi, karena kalau dia tetap larut lemak itu malah jadi nempel nanti ke lemak di dalam tubuh kita. Jadi harus dirubah molekulnya menjadi larut air supaya nggak nempel lagi dalam lemak tubuh kita. Baru nanti masuk ke tahap 2 itu adalah tahap konjugasi, yaitu tahap pelarutannya ke dalam air. Nanti setelah dilarutkan di dalam air itu baru diekspresikan baik melalui urin, melalui feses, melalui keringat ataupun melalui pernafasan ya. Slide. Nah, tapi teman-teman, sayangnya nggak semua toksin yang bisa dikendalikan dengan sistem detoksifikasi xenobiotik ini. Contohnya kalau dari faktor lingkungan yang bisa dihandle itu lebih karena faktor merokok, obat-obatan, herbisida, pestisida, mungkin juga ada kalau kita makan sate ya, itu kan efek samping dari pembakaran daging ya, apalagi kalau kita pakai arang. Terus kalau dari dalam tubuh kita lebih ke hormonal, androgen, estrogen, atau steroid, asam empedu, dan bahan kimia sekuler lain itu masih bisa dihandle dengan sistem detoksifikasi xenobiotik. Tapi ini belum semua. Ada beberapa toksin yang nggak bisa dihandle dengan detoksifikasi xenobiotik. Jadi terpaksa kita harus handle dengan sistem detoksifikasi yang satu lagi yaitu antioksidan. Nah, kalau detoksifikasi antioksidan ini, dia lebih ke proses penghentian dan penghancuran spesies yang sifatnya itu lebih ke reaktif terhadap oksigen. Di sini termasuk kategorinya itu adalah radikal bebas. Nah, biasanya sih kalau kita ngomongin radikal bebas itu kebayangnya langsung seperti dari rokok, polutan ya, tapi ternyata nggak hanya dari situ aja teman-teman. Radikal bebas sendiri sebenarnya bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, di mana tubuh kita itu kan akan mengalami yang namanya proses metabolisme, ya. Metabolismenya ini akan mengalami proses yang namanya respirasi mitokondria. Ternyata respirasi mitokondria ini punya efek samping, ya. Efek sampingnya, walaupun hasil utamanya dari respirasi mitokondria ini adalah energi, tapi dia punya ampasnya juga, dan ampasnya itu adalah berupa radikal bebas. Belum lagi nih kalau seandainya kita kebetulan sedang ada peradangan di tubuh ya, bisa karena akibat kita kerja fisik ataupun akibat olahraga yang berlebih ya, atau kita kebanyakan makan ya. Nah, kondisi-kondisi ini kan akan membuat metabolisme tubuh kita akan semakin meningkat. Semakin banyak energi yang dihasilkan, tapi juga semakin banyak ampas yang dihasilkan juga atau sampah yang dihasilkan, yaitu radikal bebas. Slide. Nah, jadi namanya radikal bebas itu ada beberapa elemen yang bisa manfaatnya untuk mereduksinya gitu ya, supaya mengikat si radikal bebas ini jangan sampai merusak sel-sel sehat kita. Nah, itu kita bisa dengan menggunakan reaksi enzimatis, antioksidan spesifik yang dimana ini biasanya dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Bisa juga kita konsumsi dari makanan atau dari suplemen ya antioksidannya, atau bisa juga kita mengkonsumsi fitokimia yang punya sifat antioksidan juga seperti senyawa flavonoid dan juga terpenoid. Slide. Nah, ini ya sumber-sumber radikal bebas yang bisa dikendalikan oleh sistem detoksifikasi antioksidan yang tidak bisa dihandle oleh tadi xenobiotik. Dari faktor lingkungan itu seperti merokok, tadi kalau merokok sih masih bisa ya dihandle dengan xenobiotik. Lalu radiasi UV, ozon, ya kalau produk pembakaran dan obat-obatan masih bisa dihandle dengan xenobiotik. Nah, kalau dari dalam tubuh kita sendiri itu adalah respirasi energi ya, makan berlebih, proses peradangan atau inflamasi, dan olahraga berat. Nah, hasil-hasil ini, hasil-hasil metabolisme ini, sampah-sampahnya itu tidak bisa dihandle oleh sistem detoksifikasi xenobiotik, tapi bisanya harus dengan detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan flavanol, di mana flavanol ini dia 80%-nya itu masih mengandung flavanol murni dari kokoanya yang diambil dari ekstrak biji kakao. Slide.
Nah, flavonoid sendiri itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan sukas dari polifenol. Kandungan flavonoid yang tinggi pada kokoa itu diteliti ternyata memang terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi kokoa flavonoid, kita akan mendapatkan short term effect-nya itu adalah dilatasi atau pelebaran pembuluh darah kita, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin nih konsumsinya, ternyata kita juga akan mendapatkan efek long term-nya juga, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Namun tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang, ya harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat supaya flavanolnya nggak rusak. Nah, flavonoid sendiri dalam kokoa itu terutama katekin dan epikatekin, uniknya itu justru terdapatnya pada molekul panjang. Di mana kalau kita bandingkan dengan sumber makanan lain, itu katekinnya lebih cenderung pada molekul yang pendek. Karena dia memiliki molekul yang panjang sehingga cabang-cabang tangannya itu lebih banyak dan dia jadi lebih banyak lebih mampu mengikat radikal bebas ataupun logam berat yang lebih banyak dibandingkan yang pada molekul pendek. Sehingga efektivitasnya sebagai antioksidan jauh lebih tinggi dibandingkan katekin dan epikatekin pada sumber makanan lain. Slide. Nah, kita juga sudah dapat patennya ya, dari ekstraksi flavanol yang dipatenkan itu metodenya itu sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut di Swiss. Nah, di mana proses yang mereka gunakan ini dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol murni. Di mana kalau dibandingkan nih dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu sudah banyak yang hancur. Slide. Lalu kita juga sudah ada studi klinisnya juga yang sudah dipatenkan juga, di mana ternyata dari ekstraksi kokoa ini bisa memberikan manfaat dalam penurunan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi lemak-lemak di dalam tubuh kita ini itu bisa ditingkatkan metabolismenya, dibakar supaya bisa menjadi energi dan tidak menjadi kotak-kotak penyimpanan toksin. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA ya, atau European Food Safety Authority, yang merupakan otoritas keamanan pangan Eropa, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim bahwa kokoa flavanol itu memang dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Jadi buat teman-teman, mulai sekarang cukup 5 gram sehari itu sudah bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Namun nanti bisa di trial sendiri ya teman-teman ya, sesuai dengan target yang diharapkan atau kebutuhan tubuh teman-teman. Kira-kira berapa dosis yang paling tepat untuk teman-teman. Thank you. Ya, baik. Luar biasa sekali ya, dokter ya. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan, saya akan memberikan informasi mengenai acara-acara yang berjalan pada FAI dalam waktu dekat, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin langsung mau bertanya dengan Dokter Winda. Nah, ini adalah nomor konsultasi dari FI Medical Consultant ya. Sekedar informasi bahwa nomor ini adalah nomor baru ya Bapak Ibu ya. Nomor yang sebelumnya itu sudah tidak bisa digunakan. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melakukan konsultasi bisa ke nomor baru yang ada di sini. Oke? Nah, kemudian kita ada promo merah putih dari tanggal 18 sampai 31 Agustus 2021 akan mendapatkan tumbler eksklusif. Nah, ini mulai dari silver akan mendapatkan 1 tumbler, gold 3, platinum 8. Dan ini juga berlaku upgrade setiap kelipatan 5 box free starter. Nah, kemudian di hari Sabtu nanti ada bisnis preview bersama Bapak Aris Hendra Wardana di Saung Injuk Gandasari. Bagi warga Bandung, ayo silakan mengikuti bisnis preview bersama Bapak Aris Hendra Wardana. Nah, kemudian bagi warga Pekanbaru nih bisa mengikuti juga bisnis preview bersama Ibu Dea. Ya, ada juga Bapak Yayan dan juga Bapak Rudi di hari Minggu tanggal 22 Agustus ya di Top Hotel Pekanbaru. Acaranya dimulai di jam 1:30 siang. Kemudian nanti kita juga ada acara di Samarinda. Luar biasa nih ya Bapak Ibu ya. Acaranya jauh-jauh ya, tidak hanya
Jakarta aja ya. Sekali ini ada di Samarinda, yaitu bersama Bapak Oteh, Ibu Lina, Ibu Maswah, dan Bapak Rante Pateto di hari Minggu tanggal 29 Agustus jam 2 siang di Hotel Grand Kartika Samarinda. Bapak Ibu, jangan sampai terlewatkan ya untuk acara-acara FHI-nya. Nah, oke Dokter Winda, saya mulai bacakan pertanyaan ya Dok ya. Oke. Chatnya sudah rame banget ya Dok ya. Oke, nih ya untuk Bapak Ibu, sebentar. Selamat pagi semuanya. Jakarta Pusat hadir, Denpasar hadir. Oke, Pancoran hadir. Ya, oke. Ini di Maluku. Oke, Ibu Elsie nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya melalui mikrofon ya. Sementara saya akan membacakan melalui kolom chat terlebih dahulu. Ada yang bertanya ya Dok ya dari Ibu Isni. Dokter, saya mau tanya, saya semenjak konsumsi flavanol, selera makan saya berlebih dan dahak pasti keluar, padahal saya tidak batuk atau flu. Kenapa ya Dok? Iya, nah ini biasanya memang karena respon tubuh ya. Tadi kan salah satunya kan reaksi kita pada saat mengkonsumsi flavanol, itu tuh akan terjadi pembakaran. Nah, pembakaran metabolisme kita akan meningkat gitu ya, akan terjadi pembakaran lemak-lemak kita. Nah, kondisi ini kadang-kadang memang akan membuat lapar pada beberapa orang. Nah, jadi memang bisa jadi memang akan bisa malah meningkatkan selera makan. Jadi buat teman-teman yang kebetulan minum flavanol tapi pengennya untuk menurunkan berat badan, kalau seandainya ini jadi malah agak sedikit malah jadi lebih berselera makannya, memang harus agak lebih ditahan ya, kalau enggak jadi sama aja dibakar terus diisi ulang lagi. Jadi memang karena itu. Nah, lalu yang apa namanya? Dahaknya ini yang Ibu rasakan itu padahal nggak ada batuk atau flu, kemungkinan besar memang itu karena proses detoksifikasinya. Karena tadi memang salah satu jalur pengeluaran dari hasil detoksifikasi, salah satunya adalah melalui saluran pernafasan. Bisa bentuknya dalam bentuk dahak atau bau nafas yang agak berbau seperti itu ya. Jadi memang itu proses detoksifikasi sih. Kalau seperti itu nggak apa-apa, sedang dikeluarkan. Mungkin selama ini memang di paru-paru Ibu sudah mulai ada toksin-toksin yang memang selama ini sudah mulai mengendap gitu ya, dan ini sedang berusaha dikeluarkan oleh tubuh karena proses detoksifikasinya. Nggak apa-apa, tetap diteruskan aja. Kalau memang terlalu mengganggu, Ibu sangat tidak nyaman sekali rasanya, boleh dosisnya agak diturunkan sedikit. Tapi kalau Ibu pengen, udah deh nggak apa-apa deh, biar lebih cepat aja justru proses detoksifikasinya, nggak apa-apa dipertahankan dosisnya, banyakin minum aja Bu. Ya, nggak apa-apa. Itu memang dahaknya memang harus dikeluarkan. Banyakin minum aja supaya biar jangan kering. Untuk menjaga kelembaban pada tenggorokan juga, ya. Oke, baik. Ya, Ibu ini sudah cukup jelas ya Bu ya untuk jawabannya. Tapi bukannya kalau misalnya makan banyak jadi enak ya Dok ya, jadi nggak gampang sakit gitu. Jadi vitamin, mineral, dan semuanya tercukupi. Kalau nggak niat diet sih nggak apa-apa. Oke. Iya, oke. Selanjutnya dari Ibu Ita ya, mau tanya Dok, saya kan lagi sakit tiroid, pengen sembuh total. Sekarang lagi jalan pengobatan di Pekanbaru, tapi belum sembuh-sembuh juga. Apa bagus saya konsumsi flavanol? Iya, memang sih Bu, kalau untuk tiroid itu proses terapinya itu nggak sebentar ya, memang lama. Dan itu benar-benar harus kontrol antara Ibu sendiri yang menjaga dengan pengobatannya. Jadi memang tubuh kita sendiri, kita juga harus bekerja sama dengan obat-obatan supaya nih bisa dibilangnya sinergis gitu ya, sehingga penyembuhannya bisa cepat. Nah, ini boleh Ibu nggak apa-apa konsumsi dengan flavanol juga, karena memang kalau flavanol itu dia juga punya manfaat untuk mengontrol produksi hormon dari tiroid gitu, supaya jangan sampai berlebih, jangan terlalu berlebih, yang dimana nanti biasanya ini impact-nya dari awalnya hanya tiroid saja, itu efek sampingnya bisa mengganggu fungsi-fungsi organ-organ lainnya. Jadi lebih ke situ. Jadi boleh Ibu kombinasi flavanol dengan obat-obatan, tapi tidak menggantikan obat-obatan yang Ibu konsumsi ya.
Nanti kalau untuk dosisnya, boleh Ibu coba mulai dari 2 kali 5 gram, disesuaikan dengan yang Ibu rasakan. Oke? Boleh ditingkatkan, kalau mungkin awal-awal biasanya nggak begitu enak dulu, itu boleh diturunkan dulu, atau tetap dipertahankan dosisnya dengan dikombinasi dengan obat-obat yang bisa mengurangi gejala. Gitu. Nanti boleh Ibu trial sendiri ya. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Bu Ita, untuk jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Saiful ya. Dok mau tanya kalau yang diagnosa sakit usus buntu bisakah terapi dengan flavanol? Silakan dok. Oke, kalau ini kan memang sudah infeksi ya. Saya sih menangkapnya ini maksudnya infeksi usus buntu ya. Kalau sudah infeksi usus buntu itu harus segera dioperasi. No choice kalau seperti itu karena resikonya sangat tinggi sekali kalau seandainya infeksinya itu usus buntunya yang infeksi itu udah keburu pecah. Itu terlalu membahayakan nyawa. Jadi kalau sudah infeksi jangan macam-macam, segera dilakukan tindakan kalau bisa segera operasi. Tapi nanti boleh setelah operasi untuk perawatan lukanya, untuk proses penyembuhan baru boleh dikasih konsumsi dengan flavanol ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya dok dari Bapak Eko ya. Dok, kalau untuk ruam atau kulitnya merah-merah, sapinya bagaimana? Oke, Karena nah, kalau seperti ini sih lebih ke boleh minum bisa ya Pak ya, diminum. Dosisnya sama standar juga sih mulai dari 5 gram. Nah, tergantung ini akan tergantung luasnya sih ya. Luas kulit merah-merahnya seluas mana. Kalau lokal aja sih sebenarnya masih bisa diolesin juga pakai cocoa flavanol gitu ya selain yang diminum. Lalu si cocoa flavanolnya itu agak Bapak encerin gitu pakai air mineral ataupun air mawar kalau bisa. Nah, itu lalu dioleskan di area kulit yang merah-merah ini. Itu bisa ya untuk mengurangi, untuk membantu karena kan dia ada antiinflamasinya untuk mengurangi kemerahannya dan juga merangsang perbaikan kulit juga gitu. Oke, selanjutnya dari Bapak Eko juga ya dok ya, tapi berbeda Bapak Ekonya. Mau tanya dok, untuk sakit gatal di tubuh, gatal di tubuh sudah sakit kurang lebih 7 tahun, habis melahirkan baru timbul. Mana dok penanganannya? Oke, nah ini sebenarnya tergantung ya, karena gatal itu kan masih lebih ke gejala sebenarnya. Jadi harus tahu dulu sebenarnya penyebab utamanya apa nih dari gatal gini. Apakah karena ada infeksi, atau mungkin ada dermatitis kontak, atau iritan, atau apa gitu kan. Nah karena kalau seandainya tidak kita atasi penyebab utamanya, ya ini akan gatal terus gitu. Nah, jadi sebaiknya coba dicari tahu dulu, ini gatalnya kenapa, baru kita bisa arahkan proses terapinya ke arah mana. Nah, karena kalau hanya sekedar gatal, itu cuma cocoa flavanol bisa sih membantu untuk mengurangi gatal-gatalnya, tapi tidak akan menyelesaikan masalah kalau seandainya kita nggak tahu penyebab utamanya apa. Apalagi kan kalau seandainya karena alergi atau karena dermatitis gitu ya, selama kita tidak bisa menghilangkan triggernya, ya akan terus-terusan aja gatal seperti itu gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Farida, Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam Ibu. Saya Farida dari Sumatera Barat. Ya, saya konsumsi flavanol sudah habis 4 kotak. Kenapa saya sering buang air besar dan sendawa-sendawa? Bagaimana cara mengatasinya? Silahkan dokter. Nah, ini juga kadang-kadang agak lucu ya. Ada yang sering buang air besar nanti mengeluh, nggak buang air besar juga mengeluh ya. Jadi sebenarnya sih begini, kalau sebenarnya sih kalau untuk sering buang air besarnya, selama konsistensinya itu bukan cair, itu nggak masalah sebenarnya. Namanya kan itu sedang membuang ya, membuang ampas dari dalam tubuh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Bu, biarin aja seperti itu. Yang penting Ibu jaga cairan Ibu cukup gitu ya. Minum airnya cukup karena justru ini malah bagus kalau untuk di ibu
karena dia malah beberapa teman sudah konsumsi flavanol malah jadi kayak agak lebih jarang malah buang air besarnya gitu, malah sampai jadi ketakutan, takutnya malah jadi konstipasi. Nah, ini Bu malah jadi lebih sering buang air besar. Justru itu nggak apa-apa, bagus. Berarti lancar buang air besarnya, pembuangannya lancar. Dan mungkin bisa jadi juga, karena kebetulan Ibu juga ada sendawa-sendawa juga, bisa jadi memang ini salah satunya juga proses detoksifikasi tadi. Nah, proses detoksifikasi ya teman-teman, itu tidak hanya sekali. Pada dasarnya proses detoksifikasi itu setiap hari diperlukan sepanjang umur kita. Setiap hari diperlukan. Cuma seringnya proses ini nggak setiap hari berhasil. Gitu. Seringnya nanti gagal, sehingga yang gagal tersebut dilanjutkan toksinnya ditumpuk lalu dilanjutkan untuk diusahakan besoknya detoksifikasinya. Makanya kenapa ada beberapa saat atau di saat-saat tertentu kayak proses detoksifikasinya itu rasanya tuh kayak lebih berat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Karena itu dia, hari-hari sebelumnya bisa jadi pengeluarannya hanya sedikit saja atau tidak terjadi pengeluaran atau terjadi kegagalan proses detoksifikasi. Giliran nanti berhasil, banyak toksin yang dikeluarkan, itu rasanya badan nggak enak. Nah, jadi sebenarnya ini bisa jadi sih salah satunya juga kemungkinan ini buang air besarnya maupun sendawa-sendawanya karena proses detoksifikasi. Kalau seperti ini nggak apa-apa sih Bu. Selama itu justru tidak menghalangi pengeluaran, itu nggak apa-apa. Ini karena lagi dibuang ya, jadi jangan khawatir, biarin aja. Banyak minumnya aja ya, perbanyak minum supaya jangan sampai nanti dehidrasi ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya dari Ibu Hesti ya, Dok ya. Dok mau tanya bagaimana cara kerja flavanol yang membuat kita merasa nyaman dan tidur lebih berkualitas. Silakan, Dok. Nah, di sini sih sebenarnya termasuk juga salah satunya karena memang flavanol sendiri itu kan tadi yang membuka pembuluh darah, ya kan, membuka pembuluh darah sehingga aliran darah kita itu lebih lancar. Nah, lebih lancar, kalau kita aliran darah kita lebih lancar, oksigenasi kita jadi lebih bagus juga. Itu yang salah satu juga bikin kita jadi lebih rileks. Seperti kalau teman-teman bayangkan aja kalau teman-teman kalau dipijit enak nggak? Nah, dipijit enak kan? Pas lagi sampai kadang-kadang kita bisa sampai ketiduran gitu. Kita ngerasa rileks, terus kita bisa sampai ketiduran pada saat dipijit. Karena pada saat dipijit itu mereka sedang berusaha untuk membuka pembuluh darah gitu ya supaya aliran darah jadi lebih lancar. Nah, sama seperti yang kita rasakan juga pada saat kita konsumsi flavanol. Nah, pembuluh darah kita lebih terbuka, aliran darah lebih lancar, oksigenasi kita lebih baik, badan kita malah jadi lebih rileks, akhirnya tidur kita juga bisa lebih nyaman juga, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Nimade, Ibu Nimade ya. Saya Bu Made dari Banyuwangi, Dokter. Halo Ibu ya. Saya penderita payah jantung fungsional ya, stadium 1. Apakah saya boleh minum flavanol ini? Terima kasih. Iya, untuk Bu Made justru boleh ya, boleh konsumsi flavanol karena biar supaya membantu untuk meringankan juga beban jantung ibu. Karena kan sekarang kan beban jantung ibu jantung ibu sendiri kan agak berat ya, dengan kondisinya kan sendiri agak berat. Nah, dengan pembuluh darah yang bisa lebih lebar, itu bisa akan membantu juga biar nanti pompa jantungnya juga jangan terlalu berat banget. Jadi dia bisa membantu agak meringankan beban jantung. Jadi boleh banget untuk konsumsi flavanol ya. Tapi jangan bukan untuk menggantikan obat-obatan yang selama ini udah Ibu konsumsi ya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kemudian dari Bapak Gilang, Dok izin bertanya ini, apa bedanya flavanol hijau dan merah selain dari rasa yang berbeda? Sebenarnya nggak ada sih ya, hanya stevianya aja sih. Gitu, hanya stevianya aja yang bikin jadi berbeda antara yang flavanol hijau dengan yang merah. Sisanya sama kok.
Oke, baik. Ya, jadi memang perbedaannya hanya pada stevianya ya, Dok ya. Dari pemanisnya itu dari sukralos. Namun itu juga aman buat tubuh, bahkan buat penderita diabetes pun tidak masalah karena rasa manisnya dan kalorinya tidak akan dikenali oleh tubuh kita. Oke, selanjutnya dari Bapak Andika Putra, Dok, apakah flavanol dapat diberikan untuk pasien yang hepatitis B? Silakan, dokter. Boleh dong, nggak apa-apa diberikan pada pasien hepatitis B ya. Jadi tapi bukan untuk mengobati secara langsung hepatitis B-nya, tapi lebih ke untuk membantu recovery-nya sih ya, supaya lebih cepat, lalu juga supaya apa namanya lebih meminimalisir kerusakan organ atau sel akibat dari si hepatitis B-nya, lebih ke sana nanti perannya. Tapi tidak menggantikan obat-obatan pada hepatitis B gitu. Oke, baik. Berarti tidak masalah ya, Dok ya. Aman juga untuk penderita hepatitis B. Oke, selanjutnya dari Bapak Andi ya. Selamat malam, Dokter Winda dan Diana yang cantik. Ya, malam Bapak Andi. Apakah konsumsi flavanol dapat meningkatkan vitalitas pria? Oke, silakan, Dok. Nah, kayaknya Pak Andi ini harusnya ikut ke ini ya, ikut yang materi disfungsi ereksi ini cocoknya ya, pertanyaannya ya. Jadi memang bisa meningkatkan vitalitas pria walaupun tidak secara langsung. Gitu ya. Tidak secara langsung karena memang bukan fungsi utamanya. Tapi memang correlate dengan itu karena kan tadi flavanol dia membantu untuk meningkatkan dilatasi pembuluh darah sehingga itu nantinya akan membantu untuk aliran darah itu bisa lebih lancar, di mana nanti dengan aliran darah yang lebih lancar, itu bisa semakin meningkatkan vitalitas pada pria juga, gitu. Jadi memang bisa. Tapi dengan catatan memang harus rutin ya konsumsinya, dan tidak disamakan dengan obat-obat vitalitas ya. Jadi efeknya itu belum tentu langsung ya, bisa jadi akan berbeda-beda pada setiap orang. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, Pak Andi jangan lupa juga untuk selalu menerapkan pola hidup sehat ya, Pak ya. Dengan olahraga, istirahat cukup, hindari stres, konsumsi air putih, dan satu lagi, memilih bahan makanan yang mengandung antioksidan seperti flavanol ya. Kemudian dari Ibu Ros ya, atau Bunda Ros, Bu Dokter mau tanya apakah coklat flavanol bisa mengobati orang yang sakit komplikasi leukemia dan tipes? Bukan mengobati. Ya, hati-hati. Bukan mengobati, tapi bisa karena kalau flavanol itu bukan obat. Tapi memang bisa membantu pada kasus-kasus seperti leukemia dan tipes. Walaupun ini sebenarnya dua yang berbeda ya. Jadi kalau untuk leukemia itu termasuk dalam penyakit keganasan ya, kanker darah putih. Nah, di sini nanti dia memang flavanol itu bisa karena dia punya manfaat antioksidan tadi, itu dia bisa membantu menekan aktivitas berlebih dari sumsum tulang belakang dalam memproduksi sel darah putih. Jadi supaya sel darah putih jangan terlalu banyak seperti itu. Nah, itu nanti pada perannya untuk kasus leukemia dan juga tipesnya itu juga nanti kalau untuk tipes lebih ke sifat antiinflamasinya justru ya, antiinflamasinya di mana kan kalau pada tipes itu kan dia infeksi pada saluran pencernaan yang di mana di situ juga terjadi peradangan. Sehingga usus-ususnya itu meradang seperti itu. Nah, itu nanti bisa mengurangi peradangannya, jadi bisa untuk membantu juga mempercepat proses recovery-nya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kemudian dari Bapak Tengku Zulkarnain ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bapak. Saya mau konsultasi, saya punya kawan yang mengalami lemah syahwat atau ejakulasi dini. Apa solusinya dokter? Coklat flavanol bisa nggak ya dok untuk mengatasi keluhan kawan saya? Terima kasih. Nah, sama nih berarti ya, tadi ya seperti pertanyaan Pak Andi ya. Nah, jadi memang bisa, boleh ya dikonsumsi karena juga bisa bantu juga untuk
apa namanya, untuk vitalitas pria, tapi memang bukan instan ya Bapak ya, tidak instan karena memang bukan obat, jadi jangan disamakan seperti dengan Viagra gitu, enggak, ya berbeda. Jadi di sini memang konsepnya lebih ke menyehatkan tubuh kita supaya memang fungsi-fungsinya bisa kembali lebih baik, seperti itu. Nah, jadi di sini kan tentunya kalau sudah terjadi lemah syahwat atau ejakulasi dini, berarti ada masalah gitu kan, ada masalah pada kondisi tubuh gitu, di mana mungkin di sini bisa jadi ada masalah pada aliran darah, atau bisa juga masalah kepada pikiran, ya, faktor stres. Nah, di mana Flavanol bisa bekerja di keduanya. Dia bisa membantu juga untuk meringankan, bisa membantu untuk melancarkan aliran darah dan juga bisa membantu untuk merelakskan, membuat mood lebih baik, sehingga bisa membantu untuk mengurangi stres untuk mencegah terjadinya ejakulasi dini gitu. Oke, sebaiknya selanjutnya dari Bapak Eko Nugroho. Mau tanya dok, untuk pengobatan Oke, baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Untuk pengobatannya kista sama mioma, cara pengobatannya seperti apa ya? Karena 3 hari lagi mau operasi, biar bisa sembuh, bisa diberikan caranya untuk konsumsi Flavanol. Nah, kalau untuk proses kista dan mioma, ya apalagi ini kan memang kebetulan sudah ada rencana mau operasi ya, jadi nggak apa-apa, operasi aja. Boleh dikonsumsi mulai dari sebelum, jadi ibaratnya konsumsi untuk persiapan operasi, gitu ya, untuk persiapan operasi sampai H-1, ya, minumnya sampai H-1 operasi, atau sampai batas waktu puasa. Nah, itu boleh konsumsi cocoa flavanol untuk menjaga supaya badan itu lebih fit dan siap dalam menghadapi operasinya. Nanti setelah itu, baru setelah operasi, baru boleh lagi konsumsi cocoa flavanol dengan catatan tidak ada perdarahan aktif. Ya, dalam artian di sini jangan langsung setelah operasi habis itu langsung minum cocoa flavanol ya. Biar dokter mengevaluasi dulu untuk hasil operasinya bagus, tidak ada perdarahan yang bermakna, nah baru boleh lanjut konsumsi cocoa flavanolnya untuk semakin mempercepat proses recovery-nya. Nah, nanti untuk dosisnya boleh dikonsumsi mulai dari 3 kali 5 gram, tapi nggak harus langsung 3 kali 5 gram. 3 kali 5 gram itu adalah target dosis, tapi kalau nggak kuat, mungkin kurang nyaman rasanya, karena biasanya kan ini akan mengalami detoksifikasi juga ya. Nah, itu nanti nggak apa-apa, jangan langsung 3 kali 5 gram, turunin dulu aja ke 2 kali 5 gram atau 1 kali 5 gram. Yang penting diminum, nanti pelan-pelan tubuhnya sudah lebih bisa menyesuaikan, baru perlahan atau bertahap bisa ditingkatkan dosisnya, ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Ardian ya dok ya. Selamat malam Dokter Winda. Untuk kolesterol tinggi atau anti-aging, apa produk ini bisa membantu? Iya, untuk kolesterol ini juga sudah pernah saya terangkan juga ya, kebetulan untuk kolesterol tuh cocoa flavanol bagus banget untuk kolesterol, karena memang cocoa flavanol itu dia punya manfaat antioksidannya itu bisa membantu untuk mencegah oksidasi dari si kolesterol. Jadi memang tidak langsung sih menurunkan kolesterolnya, karena kan memang ini juga bukan obat kolesterol juga. Tapi kolesterol yang ada di dalam tubuh itu tidak teroksidasi sehingga tidak menempel pada dinding-dinding pembuluh darah dan tidak membuat darah menjadi kental. Nah, jadi yang penting itu supaya asalkan si kolesterol ini dia tidak teroksidasi, kolesterol tersebut bisa digunakan atau diproses oleh tubuh untuk nantinya membentuk hormon gitu. Dan kelebihannya itu bisa dibuang dari dalam tubuh tanpa memberikan masalah kepada tubuh kita. Apalagi untuk kasus anti-aging ya. Anti-aging di sini kita ngomongin anti-aging itu nggak hanya sekedar wajah ya atau kulit saja, tapi termasuk di dalam tubuh kita juga ya. Organ-organ tubuh kita semua ini mengalami aging, ya mengalami penuaan. Sebelum ke kulit, itu awalnya justru malah dari dalam tubuh kita dulu.
itu baru nanti keluar ke kulit proses aging-nya. Nah, di sini kalau untuk kasus anti-aging itu paling bagus memang tentu adalah antioksidan, sehingga koaflavanol bagus banget untuk anti-aging supaya untuk kembali meremajakan kembali si sel-sel sehat di dalam tubuh kita. Yang sel-sel sehat masih sehat tapi sudah mulai agak menua, itu diremajakan kembali dengan antioksidan pada koaflavanol gitu. Oke, baik Dokter Winda. Terus juga bisa untuk masker juga ya dok ya, tentunya ya. Tentu bisa. Oke, kemudian dari Bapak Asmadi ya, selamat malam dok. Untuk penderita penyakit yang ada batu di saluran kencing, apa bisa konsumsi coklat flavanol ya? Terima kasih. Silakan dok. Sorry, tadi sempat hilang suaranya. Oh oke, saya ulangi ya. Dari Bapak Asmadi, selamat malam dok. Untuk penderita penyakit yang ada batu saluran kencing ya, apa bisa konsumsi flavanol? Silakan dokter. Oh, ya. Boleh ya, boleh konsumsi koaflavanol yang punya batu saluran kemih, namun tetap ya Bapak, koaflavanol tidak spesifik untuk batu saluran kemih, sehingga belum tentu setelah minum flavanol itu langsung keluar atau pecah si batu saluran kemihnya. Nah ini pun nanti akan tergantung lagi batunya itu segede apa. Kalau sudah besar, memang kalau lebih dianjurkan sih dilakukan operasi atau penembakan dengan laser gitu ya. Tapi kalau masih kecil itu masih memungkinkan sih dikonsumsi dengan koaflavanol, itu akan membantu juga untuk agak mendorong si batunya ini supaya bisa keluar gitu. Oke, baik. Kemudian dari Bapak Rian ya. Assalamualaikum dokter, mau tanya, saya Rian dari Tangerang. Ada teman habis operasi payudara, apa bisa minum flavanol? Kalau memang bisa minum flavanol, cara konsumsinya bagaimana dan aturannya? Oke, terima kasih dokter. Oke, nah kalau habis operasi payudara sebenarnya hampir sama seperti tadi juga ya untuk kasus kista dan mioma, itu boleh banget untuk konsumsi koaflavanol ya. Karena antioksidannya itu justru sangat dibutuhkan sekali selain untuk membantu meningkatkan mempercepat proses recovery, tapi juga sekaligus untuk membantu mengkontrol sel-sel sehat maupun sel-sel kanker atau tumor yang tidak terangkat melalui operasi gitu yang mungkin bisa jadi masih ada yang ketinggalan atau tersembunyi di area-area tubuh lainnya. Nah, itu justru bisa dibantu ditekan dengan antioksidan. Nah, itu boleh banget untuk konsumsi koaflavanol. Nah, nanti minumnya itu bisa dosisnya mulai dari 3 kali 5 gram ya. Boleh 3 kali 5 gram atau boleh juga ditingkatkan juga sesuai dengan kebutuhan tubuh ataupun yang dirasakan oleh tubuhnya. Ya, disesuaikan aja nanti. Oke, baik dokter. Sekarang selanjutnya dari Ibu Fanya ya. Dok mau tanya, teman saya anaknya ada benjolan di bawah dagu. Apakah bisa pakai flavanol dok? Karena benjolannya kalau dipegang sakit. Terima kasih. Oke, nah di sini juga sama ya, harus dipastikan dulu nih benjolannya itu apa ya. Apakah karena infeksi atau karena tumor? Nah, biasanya sih kalau sakit lebih cenderung ke infeksi ya. Kalau infeksi itu memang lebih ke antibiotik harusnya ya, antibiotik atau antivirus, tergantung nih penyebabnya apa. Nah, tapi boleh nggak dikasih flavanol? Boleh-boleh saja, karena kan flavanol memang punya efek antiinflamasi juga untuk mengurangi peradangan yang terjadi ya, benjolannya supaya bisa agak lebih, nanti pelan-pelan bisa lebih mengecil. Tapi tidak akan menyelesaikan masalah kalau belum diterapi dengan sesuai dengan masalah utamanya tersebut. Nah, kalau memang karena itu merupakan infeksi bakteri nanti akan diberikan antibiotik. Kalau infeksinya virus akan diberikan antivirus. Nah, itu boleh banget dikombinasi dengan koaflavanol. Yang penting nanti minumnya dikasih jarak waktu aja ya, dikasih jarak waktu atau jeda waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Baik.
Oke, terima kasih dokter. Semoga cukup jelas ya Bu Fanya untuk jawabannya. Kemudian ada dari Bapak Yohanes Duri di Riau. Selamat malam Dokter Winda, ada titipan pertanyaan dari konsumen ya. Bertanya, apa manfaat flavanol untuk penderita sakit kepala? Wah, pas banget nih ya dok ya, minggu depan kita akan membahas tentang sakit kepala. Silakan dokter. Nah, apa dijawab minggu depan aja nih? Enggak ya, bercanda ya. Nah, jadi kalau sakit kepala itu sebenarnya gini, sakit kepala itu merupakan salah satu gejala yang menandakan berarti ada suatu masalah di kepala kita. Nah, ini bisa sebenarnya sih bisa macam-macam ya penyebabnya. Bisa karena ada gangguan pada aliran darah, bisa karena adanya tekanan di kepala ya, mungkin ada suatu massa, bisa macam-macam sebenarnya. Nah, di sini kalau karena memang ada tekanan, tentunya kita situ sih tidak terlalu berperan untuk flavanolnya. Kita anggap di sini penderita sakit kepalanya karena memang masalah pada sirkulasi darah. Tentu bisa diberikan dengan flavanol, karena flavanol kan dia membantu untuk membuka pembuluh darah sehingga aliran darah bisa lebih lancar dan itu bisa membantu untuk mengurangi sakit kepalanya. Jadi bisa banget ya. Oke, baik. Terima kasih dokter ya. Semoga cukup jelas Bapak Yohanes ya Pak ya untuk jawabannya. Kemudian dari Ibu Yeni. Nah, selamat malam dok. Untuk pasien yang tekanan darah tinggi sampai 200, gimana cara konsumsinya dok? Ya, kalau untuk yang hipertensi, terus juga hiperkolesterol, ada riwayat jantung atau stroke, memang ini atau diabetes ya, itu memang sudah punya masalah pada sirkulasi darahnya, ya pada pembuluh darah. Sehingga kalau untuk kasus-kasus seperti ini biasanya saya sarankan memang lebih konsumsinya itu mulai dari 3 kali 5 gram. Tapi kembali lagi ya Bu Yeni ya, itu akan disesuaikan lagi pada kebutuhan tubuh. Ya, bisa jadi belum tentu langsung kuat kalau diberikan 3 kali 5 gram. Nah, boleh bertahap dulu mulai dari 2 kali 5 gram atau 1 kali 5 gram. Nanti bertahap, setelah lebih nyaman ditingkatkan untuk dosisnya. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih juga, ya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya ya. Kemudian dari Ibu Lulu Anggraini, selamat malam dokter. Untuk program diet bagaimana caranya dok? Silahkan. Oke, kalau untuk program diet itu boleh konsumsi, kalau saya sih lebih menganjurkan mulai dari 2 kali 5 gram. Nanti ini juga akan kembali ya buat teman-teman untuk dosisnya yang paling pas berapa? Bisa 2 kali 5 gram, bisa 3 kali 5 gram, atau 2 kali 10, 3 kali 10, atau 2 kali 15. Ya, akan nanti teman-teman sesuaikan sendiri dengan inginnya itu kecepatannya seberapa cepat. Tapi boleh di trial mulai dari 2 kali 5 gram dulu ya. Jangan langsung terlalu gede, takutnya nanti terlalu cepat juga ngedrop berat badannya malah lemas ya. Tetap kita kan pengennya kan dietnya itu diet yang sehat ya, bukan diet yang sakit. Jadi bertahap aja mulai dari 2 kali 5 gram, nanti bertahap diturunkan. Dan kalau bisa itu minumnya itu juga Mbak jangan mulai turun sebelum makan supaya karena kalau flavanol itu kalau kita minumnya sebelum makan itu dia akan membantu juga untuk mengurangi penyerapan karbohidrat dan glukosa ya, penyerapan glukosa, dari mana ini akan membantu banget supaya jangan terlalu banyak kalori yang kita serap dalam tubuh, sehingga ini bagus juga untuk diet gitu ya. Oke, kemudian dari Bapak Andi lagi ya dok ya, Bapak Andi. Terima kasih Bu Dokter Winda dan Diana ya, jawabannya tadi. Mau bertanya lagi nih, apakah flavanol ini bisa mengatasi alergi seperti bersin-bersin dan batuk karena alergi? Silakan dokter. Iya. Nah, kalau flavanol karena memang dia nutrisinya itu dia bisa juga membantu untuk meningkatkan imunitas. Karena kalau ngomongin alergi itu kita ngomongin imunitas juga, ya. Dimana sebenarnya bukan ya benar pada imunitas. Dimana di sini imunitas kita, sel-sel imunitas kita itu justru malah jadi terlalu sensitif, gitu ya.
terlalu sensitif. Nah, dengan konsumsi kokoflavanol karena dia punya manfaat antioksidannya itu bisa membantu untuk menekan imunitas kita supaya tidak terlalu sensitif, sehingga bisa semakin menjarangkan kejadian-kejadian seperti bersin-bersin dan batuk karena alergi gitu, supaya nggak terlalu sensitif banget gitu ya. Tapi memang kalau bisa juga sih tetap juga dihindari faktor-faktor yang bisa menimbulkan alergi, sambil nanti dibantu juga kokoflavanol untuk menurunkan efek sensitivitas dari si sistem imun kita gitu. Oke, baik. Selanjutnya dari Bapak Gilang ya. Dok, izin bertanya lagi dok, menyambung pertanyaan yang tadi, yang perbedaan merah dengan hijau ya dok ya. Sebelumnya maaf dok, jika hanya di daun stevia, untuk komposisi maltodextrin dan karagenan tidak ada di flavanol yang merah. Apakah diganti dengan oligofruktosa? Silakan dok. Iya, betul. Iya, betul. Jadi diganti dengan oligofruktosa karena kan sebenarnya sih dia sifatnya sama-sama aja sih, fungsinya sama-sama aja. Dia lebih ke untuk apa bilangnya ya? Menjaga tekstur dan kelembaban dari si produk juga. Cuman kan memang nggak semua itu saling kompatibel ya dengan segala macam bahan lain. Jadi memang kan kebetulan karena kita ada penggunaan stevia, jadi ada adjustment yang pada merah itu digunakannya oligofruktosa gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gilang. Sudah cukup jelas ya Bapak ya. Bisa konsumsi keduanya ya Bapak ya. Bisa coba yang hijau ataupun yang merah ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Yeni. Untuk gula darah tinggi berapa dok setiap harinya sekali? Nah, ini tadi sempat saya jawab juga untuk diabetes ya atau gula darah tinggi itu bisa konsumsinya mulai dari 3 kali 5 gram ya. Oke, bisa konsumsi yang hijau atau yang merah atau keduanya bisa dok? Keduanya bisa, cuman memang sih Oke. saya secara pribadi lebih rekomen sih yang hijau ya, yang original. Oke, baik. Jadi bisa konsumsi setiap hari ya Ibu Yeni. Kemudian dari Bapak Irfan Aliando. Selamat malam dok, kalau buat syaraf kejepit bagaimana? Terima kasih Bu Dokter dan Mbak Diana. Terima kasih kembali Pak. Silakan Dokter. Ya, kalau untuk syaraf kejepit, pada dasarnya sih begini Pak. Kalau tidak diatasi masalah utamanya, itu syarafnya akan tetap kejepit dan nyerinya akan terus ada di situ. Kokoflavanol itu cuma bisa untuk membantu mengurangi nyerinya aja, ya, dan mengurangi peradangannya supaya jadi tidak terlalu nyeri. Tapi selama penyebab utamanya yang bisa bikin kejepit itu tidak diatasi, ya itu akan berulang terus dan akan menetap di sana. Jadi sebaiknya sih kalau saran saya tetap dilakukan terapi untuk syaraf kejepitnya. Baik itu dengan fisioterapi, kan biasanya banyak juga ya dengan fisioterapi, itu bisa dengan yoga atau berenang atau macam-macam ya, atau menggunakan korset penyangga, itu bisa juga untuk syaraf kejepitnya. Nah, sambil nanti dikonsumsi dengan kokoflavanol untuk tadi mengurangi peradangannya, jadi supaya nggak terlalu nyeri gitu ya. Jadi tidak bisa kokoflavanol itu bikin nanti si sarafnya jadi nggak kejepit, nggak bisa ya. Dia hanya bisa untuk mengurangi nyerinya. Nah, untuk syaraf kejepitnya ini kan memang butuh intervensi ya, butuh manuver. Nah, manuvernya ini bisa Bapak lakukan dengan salah satunya dengan fisioterapi. Baik, terima kasih Dokter. Kemudian ada dari pertanyaan dari Ibu Tin Marni ya. Dok, jika ada asma yang pencetusnya alergi makanan termasuk coklat ya, apakah boleh konsumsi flavanol? Karena kan ini bahan dasarnya dari coklat. Silakan, dokter. Iya, kalau saya sih sarankan sih jangan ya. Sebaiknya jangan karena memang sudah jelas ada asmanya. Apalagi kalau asmanya itu lumayan berat, itu sebaiknya sih saya tidak rekomendasi untuk konsumsi kokoflavanol karena memang tidak bisa diterima oleh tubuhnya ya. Oke, baik. Kemudian dokter ada testimoni ya dari Ibu
Vina. Ya, Ibu Vina mungkin bisa menyalakan kameranya ya setelah saya bacakan. Selamat malam, Dokter Winda yang cantik. Masih ingat sama saya nggak ya? Vina ya. Ingat Ya, dong. waktu itu awal-awal konsumsi flavanol, Dok, biar teman-teman yang di sini juga tahu betapa kerennya coklat flavanol. Cuman mau kasih testimoni waktu itu aku ada sakit komplikasi, Dok. Anemia lambung bocor sama ada kelenjar timah ya. Dan setiap 2 minggu saya ronsen dan bersyukur sekali setelah konsumsi flavanol, paru-paru aku clear pas di ronsen lagi. Itu aja sih garis besarnya Bu Dokter Winda. Dan masih banyak lagi sih yang aku rasain lagi, yang lain. Tapi kepanjangan, nah, luar biasa. Terima kasih, selamat malam semuanya. Bu Vina mungkin bisa menyalakan kameranya Ibu untuk berbagi pengalamannya. Mikrofonnya Ibu bisa dinyalakan juga. Sudah itu aja Mbak Diana, kan udah Oh, di oke. Terima kasih Bu Vina karena sudah membagi ceritanya ya. Nanti kita akan memberikan hadiah menarik untuk Bu Vina ya. Oke, terima thank you. kasih Bu Vina. Sehat selalu. Thank you, Bu Vina. Kayaknya juga agak lebih berisi ya sekarang ya. Iya, sudah berbeda kan sama yang kemarin. Iya, makanya saya masih ingat kok. Oke, Dokter Winda yang cantik. Thank you, Bu Vina. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nevi ya. Assalamualaikum Dok, ini dengan Bu Nevi. Maaf mau nanya Dok, konsumsi flavanol kalau lagi program kehamilan bagaimana? Boleh, nggak masalah ya. Justru malah bagus. Sorry. Oke, memang koko flavanol justru bagus ya untuk program kehamilan. Jadi memang pertama kalau untuk wanitanya sendiri itu bisa membantu juga melancarkan aliran darah dan juga membantu juga untuk menyeimbangkan hormonal supaya hormonnya itu teratur dan bisa semakin meningkatkan untuk prianya juga itu juga bagus karena dia antioksidannya bisa menjaga kualitas dari spermanya supaya nanti semakin baik dalam proses pembuahannya. Selain itu juga kan untuk meningkatkan vitalitas juga. Gitu. Justru malah bagus ya untuk program kehamilan. Oke, baik, luar biasa. Tidak hanya untuk yang program kehamilan ya Dok ya, untuk harian juga sangat luar biasa. Assalamualaikum, Bu Haja Masita boleh bertanya. Oke, Ibu. Oke, saya berikan kesempatan satu orang untuk yang ingin bertanya ya, karena juga waktunya sudah menunjukkan pukul 9. Silakan Ibu, Masita, silakan. Assalamualaikum Ibu Dina. Ya, Ibu Masita silakan. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum Bu Dina. Terima kasih atas kesempatannya. Begini singkat aja pertanyaannya. Iya, silakan Ibu Masita. Masalah kami itu di kulit. Kulit kami agak berflek begitu. Mungkin flavanol bisa menjadi solusi buat masalah kulit kami. Bagaimana caranya gitu? Terima kasih. Kulit ya, untuk kulit flek pada kulit ya Bu ya? Halo, bisa didengar? Ya. Sorry Bu, ada hilang-hilang. Suaranya agak terputus Ibu Masita. Oh iya, maaf. Saya ulang kembali ya pertanyaan saya. Boleh. Masalah saya itu di kulit, Dok. Kulit saya agak berflek gitu. Apakah bisa flavanol menjadi solusi buat masalah kulit saya? Baik. Iya. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih. Sama-sama Bu Masita. Boleh ya Bu ya, bisa ya dengan koko flavanol karena memang kalau untuk flek ya, itu salah satunya selain kita melakukan eksfoliasi atau pengelupasan sel-sel kulit matinya, tapi kita juga penting juga untuk memberikan antioksidan supaya flek-flek yang sudah sel-sel melanin yang sudah terbentuk di dalam kulit kita itu bisa dipecahkan gitu, bisa dinetralisir. Nah, termasuk salah satunya juga itu manfaatnya cocoa flavanol. Jadi bisa Ibu konsumsi, minum, sama sekaligus bisa juga dijadikan masker. Ya, dijadikan masker supaya untuk meningkatkan efektivitasnya, jadi dia bisa membantu untuk menjaga kulit itu dari dalam, termasuk juga dari luar juga. Tapi jangan lupa ya Bu ya, tetap pakai sunscreen setiap pagi.
Oh ya, terima kasih dok. Makasih atas penjelasannya. Oke, baik. Ibu Masita, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, baik dokter. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 9:03. Kita akhiri ya dok ya untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa dengan topik yang baru, dengan peserta yang jauh lebih banyak ya dok ya nanti ya. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap konsumsi cocoa flavanol setiap hari minimal 5 gram ya Bapak Ibu ya. Saya Diana, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pamit dan selamat malam Bapak Ibu. Malam. Selamat malam. Malam. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat istirahat Terima semuanya. Malam Diana. Terima kasih Bu Lisa. Malam, semoga sehat walafiat dengan Amin. Terima kasih Bapak. biasa Ibu Diana. Selamat pagi. Nanti hari Malam dok. silang. Malam Mbak Diana. Saya sudah tidak mau bertanya lagi. Oke. Karena Selamat malam Pak Ote. bertanya. Selamat malam semuanya. Luar biasa ini Sampai motivator yang selalu on time. Saya sudah angkat tangan. Siap Pak. Hmm.